Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Muftafarid AR dengan NIM 22310235 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Asadiah Sengkang. Nah, jadi di sini saya akan membahas materi perkembangan masa kanak-kanak awal. Nah, jadi disarankan kepada teman-teman untuk menyimak video ini sampai akhir. Baiklah, jadi pada perkembangan masa kanak-kanak awal ini terdapat 5 poin pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, periode masa kanak-kanak awal, yang kedua, aspek-aspek perkembangan masa kanak-kanak awal, yang ketiga, sebutan masa kanak-kanak awal, yang keempat, ciri-ciri masa kanak-kanak awal, dan yang terakhir yaitu yang kelima, tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Nah, baik, jadi pembahasan pertama yaitu yang pertama periode masa kanak-kanak awal. Nah, jadi periode masa kanak-kanak awal dimulai dari umur 2 sampai dengan umur 6 atau 7 tahun. Nah, masa kanak-kanak awal merupakan periode yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Nah, baik, poin selanjutnya yaitu pembahasan mengenai aspek-aspek perkembangan masa kanak-kanak awal. Nah, pada masa ini terdapat 5 aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik atau keadaan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan bermain, dan perkembangan berbicara. Jadi pembahasan pertama mengenai perkembangan fisik atau keadaan fisiologis. Nah, pada perkembangan ini terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nafsu makan. Nah, pada masa ini, anak ini harus mulai beralih ke makanan-makanan padat seperti daging, sayuran, dan buah-buahan. Nah, tujuannya adalah agar asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh anak mampu mendukung perkembangan otot dan tulang agar semakin kuat. Nah, yang kedua yaitu waktu tidur. Nah, waktu tidur juga merupakan bagian penting dalam perkembangan anak. Nah, pada usia ini, anak-anak membutuhkan waktu tidur yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak mereka. Nah, rata-rata anak pada usia ini memerlukan sekitar 10 hingga 12 jam per hari untuk tidur. Nah, yang ketiga yaitu mengontrol kandung kemih. Nah, pada usia ini banyak anak yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesiapan untuk toilet training. Nah, kesiapan ini biasanya ditandai dengan perilaku anak yang mulai memberitahu orang tua mereka ketika perlu menggunakan toilet. Nah, baik, aspek perkembangan berikutnya yaitu perkembangan kognitif. Nah, pada perkembangan kognitif ini terdapat dua pandangan ahli yang berbeda, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Nah, dalam teori Jean Piaget, pada masa ini anak telah memasuki tahap yang kedua, yaitu praoperasional. Nah, adapun karakteristik tahap praoperasional menurut Jean Piaget, yaitu yang pertama egosentris. Nah, maksudnya adalah anak-anak ini akan sangat kesulitan untuk melihat dunia dari perspektif orang lain. Nah, yang kedua yaitu berpikir simbolik. Nah, jadi pada tahap ini anak-anak akan menggunakan simbol-simbol untuk mewakili suatu objek dan pengalaman. Nah, yang ketiga itu berpikir centralized. Nah, maksudnya yaitu anak ini hanya akan fokus pada satu aspek dari situasi nyata tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Nah, sedangkan menurut Lev Vygotsky sendiri dalam teorinya, beliau sangat menekankan peran penting interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Nah, baik, selanjutnya aspek perkembangan mengenai perkembangan emosi. Nah, jadi pada masa ini anak-anak telah memiliki beberapa perasaan emosi yang muncul. Nah, seperti perasaan amarah, takut, cemburu, iri hati, gembira, sedih, dan rasa sayang. Nah, aspek selanjutnya itu perkembangan sosial. Nah, pada perkembangan sosial ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pola perilaku sosial dan pola perilaku tidak sosial. Nah, adapun contoh pola perilaku sosial yaitu meniru, persaingan, kerjasama, simpati, dan empati. Nah, sedangkan pola perilaku tidak sosial yaitu negativisme atau sifat melawan, agresif, perilaku berkuasa, serta mementingkan diri sendiri. Nah, selanjutnya aspek perkembangan mengenai perkembangan bermain. Nah, pada perkembangan bermain ini terdapat 5 tahap yang perlu diperhatikan. Nah, yaitu yang pertama bermain sendiri. Nah, jadi bermain sendiri ini dimulai dari umur 3 bulan sampai umur 2,5 tahun. Nah, pada tahap ini, anak bermain sendiri tanpa memperhatikan anak lain.
pada masa ini anak masih fokus pada benda-benda yang ada di sekitar mereka. Nah, yang kedua yaitu, bermain sebagai penonton. Nah, jadi bermain sebagai penonton ini dimulai dari umur 2,5 tahun sampai umur 3,5 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai memperhatikan anak lain yang bermain dengan mengamati tindakan dan interaksi temannya. Nah, yang ketiga yaitu bermain paralel. Nah, bermain paralel ini dimulai dari umur 3,5 tahun sampai umur 4 tahun. Nah, pada tahap ini anak bermain di dekat anak lain. Nah, menggunakan mainan yang sama tetapi masih bermain sendiri-sendiri. Nah, yang keempat yaitu bermain asosiatif. Nah, jadi bermain asosiatif ini dimulai dari umur 4 tahun sampai umur 4,5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berinteraksi dengan anak lain, berbagi mainan, tetapi belum bermain bersama. Nah, yang kelima yaitu bermain kooperatif. Nah, jadi bermain kooperatif ini dimulai dari umur 4,5 tahun ke atas. Nah, jadi pada tahap ini, anak mulai bermain bersama dengan tujuan yang sama. Nah, baik, poin selanjutnya yaitu perkembangan berbicara. Nah, jadi pada tahap perkembangan berbicara ini terdapat dua tahap, yaitu yang pertama tahap kalimat sederhana yang dimulai dari umur 2 sampai 3 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai menggunakan kalimat yang lebih panjang dan kompleks serta mampu memahami dan menggunakan kata ganti seperti aku, kamu, dan dia. Nah, yang kedua yaitu tahap kalimat kompleks. Nah, dimulai dari umur 3 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini, anak mulai memahami dan menggunakan struktur kalimat yang lebih kompleks, serta mampu menggunakan kata kerja bantu dan kata sifat. Nah, baik, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu sebutan bagi masa kanak-kanak awal. Nah, jadi di sini terdapat 7 poin dalam menyebut masa ini. Nah, yang pertama yaitu masa prasekolah. Nah, dikatakan prasekolah karena keluarga merupakan tempat utama bagi anak bermain dan belajar. Nah, sebagian besar waktu anak akan dihabiskan dengan keluarganya, sehingga penanda berakhirnya masa ini ketika anak pertama kali masuk sekolah. Nah, yang kedua yaitu masa prakelompok. Nah, jadi maksudnya adalah pada masa ini anak-anak mulai belajar bertingkah laku sosial dari lingkungan keluarga dan teman bermainnya. Hal tersebut sebagai bentuk persiapan dalam penyesuaian diri terhadap kehidupan sosial ke depannya. Nah, yang ketiga yaitu masa keemasan. Nah, disebut masa keemasan karena pada masa ini baik perkembangan fisik maupun psikis anak mencapai periode terbaik sepanjang masa. Nah, sebagai contoh pada perkembangan fisik, sel-sel otak dan kemampuan motorik anak akan berkembang dengan pesat. Nah, yang selanjutnya yaitu masa unik. Nah, maksudnya adalah terdapat beberapa tingkah laku anak yang akan muncul secara alami. Nah, misalnya pada saat takut yang secara tiba-tiba muncul meskipun terjadi pada siang hari. Dan perasaan cemburu kepada adiknya yang memiliki perhatian lebih, serta perasaan agresif yang terhadap orang tua yang berjenis kelamin sama dengannya. Nah, yang kelima yaitu masa estetika. Nah, singkatnya masa kanak-kanak awal merupakan periode di mana anak-anak melewati dengan dunia dengan penuh rasa kagum dan keheranan. Semua hal terasa baru, menarik, dan penuh keindahan. Inilah mengapa masa ini sering disebut dengan masa keindahan atau estetika. Nah, yang keenam yaitu masa indera. Nah, disebut demikian karena pada masa ini mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, hingga indera peraba telah berada pada tahap eksplorasi dan pembelajaran yang intensif. Nah, jadi setiap rangsangan dan respon yang diterima anak akan menjadi pengalaman berharga bagi mereka. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, masa menentang. Nah, istilah ini muncul karena pada tahap perkembangan ini, anak-anak seringkali menunjukkan sikap yang bertentangan dengan keinginan orang tua atau aturan-aturan yang ada. Nah, baik, pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri masa kanak-kanak awal. Nah, di sini terdapat 6 poin yang telah saya klasifikasikan menurut 3 pandangan yang berbeda, yaitu ciri-ciri masa kanak-kanak awal menurut orang tua, pendidik, dan ahli psikologi. Nah, baik, ya, ciri-ciri yang pertama yaitu usia yang mengandung masalah atau sulit. Nah, mengapa disebut sulit? Karena pada usia ini anak-anak akan sering menunjukkan sikap keras kepala serta tantrum. Nah, jadi di sini orang tua berperan dalam memahami perasaan anak-anak mereka serta banyak-banyak bersabar untuk menghadapi perilaku-perilaku tersebut. Nah, yang kedua yaitu usia mainan. Nah, jadi bermain merupakan cara anak ini belajar tentang dunia. Dengan bermain pula, anak-anak ini mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan motorik mereka, keterampilan kognitif, sosial, dan emosionalnya.
Nah, yang ketiga yaitu usia prasekolah. Nah, disebut demikian karena pada usia ini anak-anak ini akan mulai mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pendidikan secara formal. Nah, pada usia ini anak-anak ini akan mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar mereka seperti membaca dan menulis. Nah, yang keempat yaitu usia belajar berkelompok. Nah, jadi pada usia ini anak-anak ini akan mulai menyadari betapa pentingnya berinteraksi dengan teman sebayanya. Mereka akan saling berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah bersama. Nah, kebersamaan tersebut memiliki dampak yang positif dalam mengembangkan keterampilan sosial mereka. Nah, yang kelima yaitu usia menjelajah dan bertanya. Nah, jadi pada usia ini anak-anak akan memiliki rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Mereka akan terus bertanya mengapa dan bagaimana. Nah, jadi di sini orang tua berperan untuk memberikan jawaban-jawaban sederhana yang sekiranya mampu diterima oleh mereka. Nah, yang keenam yaitu usia meniru dan kreatif. Nah, jadi pada usia ini anak-anak akan banyak belajar dengan meniru perilaku-perilaku orang-orang yang ada di sekitar mereka. Lah, jadi pada usia ini anak-anak juga akan sangat kreatif. Mereka akan mengeluarkan apa-apa yang ada di kepala mereka atau imajinasi mereka dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti menggambar dan mewarnai. Nah, jadi pembahasan selanjutnya yaitu yang terakhir mengenai tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Nah, jadi di sini terdapat 7 tugas perkembangan. Nah, yang pertama yaitu toilet training. Nah, jadi pada usia ini, anak-anak ini perlu diajarkan untuk mengenali sensasi tubuh mereka ketika merasakan perasaan ingin buang air. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak pada usia ini mampu mengontrol buang air besar dan buang air kecilnya secara mandiri. Nah, yang kedua yaitu belajar membedakan jenis kelamin. Nah, jadi pada masa ini, anak-anak ini harus belajar memahami perbedaan di antara laki-laki dan perempuan, baik secara fisik maupun tingkah lakunya. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak pada usia ini mampu memainkan perannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, yang ketiga yaitu belajar mencapai stabilitas fisiologis. Nah, jadi di sini anak-anak ini harus mampu mengatur pola-pola kehidupan mereka, seperti mengatur pola makan, pola tidur, serta mengatur aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak ini mampu membangun rutinitas atau kebiasaan yang baik dan sehat. Nah, yang keempat yaitu pembentukan konsep-konsep sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Nah, jadi maksudnya adalah di sini anak-anak harus mampu memahami dunia yang ada di sekitar mereka, baik secara fisik maupun sosial. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak ini mampu membentuk logika-logika dasar mereka. Baik, yang kelima yaitu belajar kontak perasaan dengan orang lain. Nah, jadi di sini anak-anak ini harus mampu memulai hubungan emosional dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak pada usia ini mampu menjaga kestabilan emosinya. Nah, yang keenam yaitu belajar membedakan yang baik dan buruk. Nah, jadi tugas selanjutnya yaitu anak-anak ini perlu diajarkan mengenai konsep moral dasar, seperti tindakan-tindakan yang dapat diterima maupun tidak dapat diterima secara sosial. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak pada usia ini mampu membentuk karakter atau kepribadian yang baik dan positif. Nah, baik yang terakhir yaitu yang ketujuh, belajar berbicara. Nah, jadi pada usia ini, anak-anak ini harus mampu mengembangkan bahasa-bahasa mereka serta kosakata mereka. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak pada usia ini mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai perkembangan masa kanak-kanak awal. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.